Hari itu aku menyadari bahwa aku telah dikunci di kamar bersama anak gadisku. Dan ternyata, diam-diam suami melangsungkan pernikahan bersama gundiknya di kampung. Dan saat dia baru akan akad, ku buat dia pucat melihat apa yang sudah kulakukan. Halo sahabat kisah ceria. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai kisahnya. Aku selalu membayangkan pulang ke kampung mertua itu seperti menjejakkan kaki ke rumah keluarga. Hangat, sederhana, penuh sapaan ramah. Tapi hari itu, begitu mobil kami berhenti di depan halaman yang lebih ramai dari biasanya, perasaanku justru mengerut seperti kain yang terendam air dingin. Farid turun lebih dulu tanpa menengok ke arahku. Alia menggenggam tanganku erat, seolah udara di sekitar kami terasa berbeda. Rumah itu sesak oleh orang-orang yang lalu lalang membawa dus besar, nampan tertutup kain putih, dan gulungan plastik panjang seperti dekor acara. Di kejauhan, suara besi dipukul ritmis, seperti orang memasang tenda. Aku menatap Farid, mencoba tersenyum kecil. Ini, ada acara siapa? Dia hanya terkekeh kecil, datar, tanpa menatapku. Biasalah, orang kampung. Banyak hajatan. Jangan kepo dulu. Kamu capek. Bantu bawain koper aja. Nada bicaranya lembut di permukaan tapi dinginnya menusuk seperti pisau yang baru diselupkan air es. Farid selalu begitu. Bicara halus kalau ada orang lain, tapi setiap intonasinya bisa berubah menjadi tamparan halus yang tak terlihat. Saat masuk rumah, ibu mertua menatapku seperti aku adalah seseorang yang kebetulan singgah, bukan menantu yang sudah tinggal belasan tahun. Wajahnya kaku, bibirnya terangkat sedikit tapi tak ada ketulusan yang pernah kulihat dulu. Kamu datang juga, katanya singkat. Ibu kurang sehat, jadi jangan banyak tanya. Di sini kamu numpang, jaga sikap. Numpang. Kata itu jatuh di kepalaku seperti batu kecil tapi berbobot. Aku pura-pura tak mendengar, menurunkan koper, dan merapikan rambut Alia yang sejak tadi menempel di bahuku. Anak itu diam saja, tapi tatapannya tak bisa bohong. Suasana di rumah ini membuatnya menegang. Di ruang depan, aku memperhatikan lebih teliti. Tumpukan kue kering dalam kotak-kotak besar, gelas plastik masih terbungkus plastik panjang, kain dekor yang biasanya kupakai di kantor vendor milik Pak Hendra. Semuanya terlalu banyak untuk acara orang kampung yang kebetulan lewat. Aku mengalihkan pandangan, tapi perasaanku semakin gelisah ketika beberapa laki-laki mengangkat kursi lipat menuju balai desa di seberang jalan. Balai yang bisa kulihat jelas dari celah tirai bambu. Lampu-lampu pesta sedang digantungkan. Bahkan musik organ tunggu terdengar samar-samar di uji suara. Alia menatapku. "Mah, itu kayak acara nikahan deh." Aku menelan ludah. "Iya, mungkin ada tetangga yang..." Alia tiba-tiba mendekat, menarik ujung blusku, berbisik cepat, penuh ketakutan yang berusaha dia tahan. "Mah, tadi pas aku di teras, aku dengar om-om itu ngomong ke ayah, besok akad di balai desa, Mas." Gitu katanya. "Mah, akad apa?" Darahku, cairan merah itu, seperti berhenti mengalir sesaat. Aku menatap Farid, yang sedang sibuk pura-pura menata koper keluarga. Padahal tak pernah kulihat dia serajin itu sebelumnya. Dia mengelap keringat di keningnya. Wajahnya terlihat tegang tapi tersamar oleh senyum palsu. "Ayah bilang apa tadi di teras?" tanyaku pelan. Dia membalikkan badan cepat. Senyumnya terlalu dipaksakan. "Apa sih? Anak kecil suka salah dengar. Sudah, kalian ikut ayah." Tanpa memberi ruang bertanya, dia membawa kami menuju kamar paling belakang. Kamar yang tidak pernah dipakai kecuali untuk tamu jauh atau menyimpan barang-barang lama. Udara dingin di dalamnya bercampur bau kamper yang menusuk hidung. "Di sini saja kalian istirahat," katanya sambil membuka pintu lebih lebar. "Jangan keluar dulu, orang rumah lagi sibuk." "Sibuk apa?" tanyaku pelan. "Banyak hal. Jangan tanya-tanya. Ikut aja."
Lagian kamu kelihatan capek. Nadanya berubah halus, tapi ada guratan keras di matanya, seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu dan tak mau ketahuan. Aku masuk bersama Alia, dan saat aku berpaling untuk menutup pintu, suara itu terdengar. Klik. Suara kunci diputar dari luar. Aku membeku. Farid. Tidak ada jawaban. Hanya dentingan sendok dari dapur dan suara langkah yang menjauh. Alia menatapku. Matanya melebar. "Mah, kita dikunci." Aku mencoba menekan gugupku, tapi dadaku mulai sesak. Mungkin biar kita istirahat. Biar nggak ganggu. Suara di luar kamar memotong kalimatku. Dari balik pintu, samar terdengar mertua perempuan berbicara dengan seseorang. Suaranya tidak pelan-pelan lagi. "Bagus, kunci saja dia. Jangan sampai dia lihat persiapan. Kalau dia keluar, malu kita. Bisa bubar acara besok." Alia memegang tanganku lebih erat sampai jari-jarinya bergetar. Aku berdiri tak bergerak di tengah kamar, mencoba memahami semua yang baru saja ku dengar. Setiap kata yang lewat dari suara mertua itu seperti mengiris sisi dalam tubuhku. Acara apa? Kenapa aku tidak boleh tahu? Dan kenapa harus dikunci? Aku menatap pintu, lalu jendela kayu kecil di pojok kamar. Di luar jendela, ada cahaya lampu dari halaman. Samar-samar, terdengar suara tenda dipukul lagi. Suara yang makin jelas seperti detak waktu yang menuntunku pada satu kemungkinan yang menakutkan. Alia menggigil. "Mah, beneran ada akad ya? Ayah, akad sama siapa?" Aku menutup mulut Alia pelan, meraih wajahnya. "SSST, Mama cari tahu dulu. Jangan takut." Tapi suaraku sendiri bergetar. Karena aku baru sadar sesuatu. Beberapa minggu terakhir Farid jauh lebih sibuk, sering menghindari tatapanku, berbicara di telepon sambil berbisik, dan meminta uang dengan alasan modal usaha. Dan hari ini, tenda pesta berdiri tepat di seberang rumah keluarga kami. Balai desa, tempat akad. Aku menelan ludah, memejam sebentar, lalu membuka mata perlahan. Kecurigaan yang sudah kupendam akhirnya menguat. Dan sensasi itu, hawa dingin di belakang tengkukku. Aku tahu, sesuatu jauh lebih besar sedang terjadi. Alia tiba-tiba menunjuk ke pojok kamar. "Mah, itu, tas Mama kebuka." Aku menoleh. Di dalam lipatan jaket, kutemukan HP kecil, HP cadangan, yang kupikir sudah hilang. Farid tidak tahu ini ada. Layarnya menyala sebentar sebelum meredup. Ada notifikasi chat lama yang belum sempat kuhapus. Nama yang muncul membuat napasku tercekat. "Lisa." Aku meraih HP itu perlahan, menahan gemetar di tangan. Di balik pintu yang terkunci, di rumah yang bukan lagi rumahku, suara tenda dan persiapan hajatan terdengar semakin jelas. Dan aku tahu, malam ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku sepenuhnya. Aku menatap layar HP kecil itu seperti menatap pintu gelap yang baru saja terbuka. Baterainya hanya tersisa 2 garis, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku terasa berdenyut. Jari-jariku gemetar ketika kubuka chat paling atas. Chat yang harusnya sudah kuhapus dulu, tapi rupanya Allah masih menyisakannya untukku. Tanggal 17 fix ya, Mas. Akad di balai desa. Aku udah fitting kebaya. Iya, sayang. Biar cepat resmi. Setelah itu, yang lama nggak akan ganggu kita. Mataku panas. Bukan karena terkejut, tapi karena kebenaran itu kini terucap hitam di layar. Bukan bayangan, bukan firasat, bukan cuma cerita dari Alia. Farid, suamiku, benar-benar akan akad besok. Alia duduk di sampingku. Tubuhnya kecil tapi rasanya lebih kuat dari apapun yang kupunya sekarang. "Mah, itu beneran chat ayah?" Suaranya pecah, tapi ia mencoba menahan. Anak itu belajar menahan luka jauh lebih dewasa dari usianya. Aku mengusap rambutnya. "Mama lagi cari tahu semuanya. Sayang, kamu jangan takut. Mama di sini." Tapi bagaimana aku tidak takut ketika dari balik pintu, suara orang semakin ramai seiring malam turun? Suara piring ditata, tawa para wanita,
musik organ yang coba-coba dimainkan, dan dentingan besi tenda yang makin sering, seperti menghitung mundur waktuku. Aku berdiri perlahan dan mendekat ke jendela kecil di pojok kamar. Jendela itu sempit, tapi cukup untuk mengintip dunia luar. Dari sana, kulihat bayangan truk tenda di halaman rumah tetangga. Beberapa laki-laki membawa kursi menuju balai desa. Lampu-lampu kuning digantungkan di sepanjang jalan. Semuanya terlalu dekat. Semua persiapan itu mengarah pada satu hal. Sebuah akad yang harusnya tidak pernah terjadi. Alia ikut berdiri di sampingku. "Mah, itu balai desa. Tadi aku lihat kebaya warna merah muda digantung di depan. Cantik banget. Kayak baju pengantin." Ia menelan ludah. Suaranya turun menjadi bisikan. "Itu buat ayah." Aku memejam sejenak. "Tidak, sayang. Bukan buat ayah. Itu buat seseorang yang ayah bohongi. Dan mama akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Kami kembali duduk di lantai. Kamar itu dingin dan gelap kecuali satu bohlam kecil yang menggantung di langit-langit. Rasanya seperti sel tahanan, bukan kamar keluarga. Aku mendekatkan HP ke wajah, mencari pesan-pesan lain yang mungkin menjelaskan. Ada bukti mutasi rekening. Ada invoice vendor dengan namaku sebagai penanggung jawab. Ada foto DP dekorasi. Ada pesan Farid. Dia kira ini buat usaha. Padahal semua buat hari penting kita. Rasanya seperti ditampar dari segala arah. Ketika aku masih memandangi layar, terdengar langkah-langkah di luar kamar. Pelan tapi sengaja. Aku buru-buru mematikan layar HP. Memeluk Alia. Kami berdua menahan napas. Dari balik pintu, suara ibu mertua terdengar jelas malam itu. Ia berbicara tanpa bisik-bisik sekarang, seakan pintu yang memisahkan kami bukan lagi penghalang. "Udah kunci rapat? Jangan sampai dia kabur," katanya. "Kalau dia keluar, orang kampung bisa ribut. Mau batal semua acara Farid gara-gara dia? Jangan kasih kesempatan." "Sudah, Bu," jawab suara laki-laki. Suara adik iparku, terdengar yakin. Besok pagi mereka tetap di dalam. Setelah akad selesai, bebas mau diapakan. Hatiku mencelos. Alia menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Syukur sekali kalau Farid dapat yang baru," lanjut ibu mertua. "Rani itu cuma numpang hidup. Udah besar kepala. Kamar itu cocok buat dia diam di situ." Aku terdiam. Kata-kata itu menghantam dadaku. Numpang. Beban. Singkirkan. Begitukah mereka menilai perempuan yang selama ini membiayai hidup anaknya? Aku mendekap Alia erat-erat. Dia bergetar. Mungkin menahan tangis. Aku mengusap punggungnya perlahan. "SSST. Mama di sini. Nggak ada yang bakal pisahin mama sama kamu. Kita nggak akan diam." Dalam keheningan itu, jendela bergetar pelan tertiup angin. Malam kampung terasa penuh bayangan. Tapi kamar ini lebih gelap dari luar. Aku tahu satu hal. Besok adalah hari mereka ingin menghilangkan aku dari hidup Farid. Secara perlahan, secara sosial, secara legal. Tapi mereka tidak tahu. Aku sudah bergerak jauh sebelum mereka mengunci pintu ini. "Alia," bisikku, "coba cek tasku di sudut tadi. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita pakai." Anak itu berjalan perlahan, membuka tas, lalu menemukan benda kecil lain. Powerbank tipis yang selama ini kusimpan untuk perjalanan kantor. Hampir penuh. Dia menatapku dengan mata yang berbinar kecil, seakan menemukan cahaya pertama di dalam penjara gelap ini. "Mah, ini bisa dipakai." Aku memeluk powerbank itu, HP itu. Dua benda kecil yang malam ini terasa seperti kunci kebebasan. Alia duduk memeluk lutut. "Mah, kalau nanti ayah beneran akad, kita gimana?" Aku menatap jendela kecil itu lagi. Suara tenda terdengar lagi. Duk, duk, duk. Ritme yang semakin memaksa. Udara malam menekan kaca jendela, seolah memintaku bergerak sebelum terlambat. "Kita cari jalan keluar," jawabku perlahan. "Mama janji." Tapi di dadaku, janji itu berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih panas, lebih tajam daripada sekadar tekad.
Ini bukan hanya tentang keluar dari kamar. Ini tentang keluar dari hidup yang sudah lama menjeratku. Alia menatap pintu yang terkunci. "Mah, kalau pintu nggak bisa dibuka, kayaknya kita cuma punya satu jalan." Aku mengikuti arah pandangannya. Jela. Jendela kayu tua yang usianya hampir sama dengan rumah ini. Engselnya berkarat. Kayu pinggirannya sudah lapuk. Mungkin, hanya mungkin, itu adalah jalan bagi kami. Aku mendekatkan wajah ke jendela itu. Mencoba mengetuk perlahan. Kayunya bergetar. Sedikit rapuh. Bisa dibuka. Bila kami cukup berani mencobanya. Di luar, suara tawa Lisa terdengar samar ketika ia tampaknya baru datang mengecek dekor. Tawa itu menusuk seperti jarum halus yang menandai waktuku habis. Alia menarik lenganku. Suaranya hampir tak terdengar. "Mah, kita harus keluar sebelum besok." Aku mengangguk, menelan ketakutan sendiri. Dan di momen itu, HP kau berbunyi pelan, hanya satu getaran. Notifikasi email dari kantor. Invoice vendor untuk acara tanggal 17. Atas nama Farid Lisa. Penanggung jawab pembayaran. Aku memejam sesaat. Nafasku terhenti. Dan tiba-tiba, yang semula hanya kecurigaan berubah menjadi kepastian penuh. Farid tidak hanya mengkhianatiku. Dia ingin menghapus keberadaanku. Dengan uangku. Dengan namaku. Dengan hidupku. Aku menatap jendela itu sekali lagi. Entah kenapa, malam terasa siap menuntun aku dan Alia keluar dari rumah ini. Dan aku punya firasat. Keluarnya kami malam ini bukan sekadar meloloskan diri. Tapi langkah pertama menuju sesuatu yang akan membuat Farid menyesal seumur hidup. Layar HP kecil itu kembali menyala, menerangi wajahku dan Alia yang duduk berdekatan di lantai kamar. Hanya cahaya dari perangkat kecil itu yang memberi kami napas, sementara kamar ini, seolah menekan dada kami dari segala sisi. Aku membuka galeri dan pesan lama satu persatu, mencoba mengabaikan rasa perih yang naik ketika namaku disebut dalam percakapan yang bukan untuk telingaku. Chat Farid dan Lisa tampil jelas di layar yang kecil namun cukup menyayat. "Besok latihan akad. Ya, kamu nanti duduk di kanan penghulu. Jangan grogi." "Iya mas, tapi bener istri lamamu nggak bakal muncul." "Tenang, dia nggak bisa apa-apa. Semua sudah gue atur." Aku merasakan getaran kecil di tangan, bukan dari HP, tapi dari syaraf tubuhku sendiri yang menolak percaya. Nggak bisa apa-apa. Kalimat itu seperti racun halus yang mengalir lewat setiap pembuluh darahku. Seakan aku ini benda tak bernyawa yang bisa dikurung lalu dilupakan. Lalu ada foto-foto, DP dekorasi, DP catering, DP rias pengantin. Semuanya memakai rekening aku. Ada pula invoice vendor pernikahan. Logo perusahaanku muncul kecil di pojok dokumen. Nadiku nyaris berhenti. Ini sistem kantor. Aku mengenali format itu. Aku sendiri yang sering menginputnya. Dan nama penanggung jawabnya jelas. Rani Sasmita. Alia menatap dokumen itu lama. Bibirnya bergerak pelan. "Mah, itu uang mama semua." Aku mengangguk tanpa suara. Rasanya seperti ada yang meremas tenggorokanku. Tiba-tiba HP menampilkan satu notifikasi email masuk. Dari kantor. Dari sistem vendor. Subjeknya hanya satu kalimat. Konfirmasi pembukaan invoice Farid Lisa, tanggal 17. Dadaku bergerak naik turun. Aku membuka email itu cepat. Isi ringkas, tapi menghantam keras. Nomor invoice, nama pengantin, nilai pembayaran, dan bukti bahwa pembayaran awal dilakukan lewat rekening pribadiku. Alia memegangi lenganku. "Mah, ayah bohong semua ke mama." Aku memejamkan mata sebentar. "Iya, sayang. Tapi sekarang mama sudah tahu semuanya. Dan itu, artinya ayah sudah salah langkah." Saat kubuka kembali chat lama Farid, ada potongan percakapan lain yang dulu tak sempat ku ketahui. Chat itu membuat tengkukku dingin. "Kalau kamu mau resmi, kamu harus siap. Istriku itu susah dilepas. Tapi kalau dia nggak bisa keluar rumah, gampang urusan di kawan nanti." "Kamu yakin?" "Yakin."
Dia nggak bisa kemana-mana. Alia terdiam. "Mah, itu maksudnya, kita dikurung?" Aku tidak menjawab, karena jawabannya terlalu jelas untuk diucapkan. Aku menatap HP lama itu, menatap hidupku yang dijadikan bahan strategi oleh seseorang yang kuberi kepercayaan paling besar. Dan dalam keheningan kamar terkunci itu, aku mengambil keputusan. Kalau Farid menganggap aku tidak bisa apa-apa, maka justru disitulah kesalahannya dimulai. Ku pencet nomor terakhir yang pernah kupakai untuk pekerjaan. Nomor Pak Hendra. Aku berharap koneksi di desa ini cukup kuat. Panggilan tersambung. "Assalamualaikum, Bu Rani." Suara itu langsung berubah serius karena ia jarang sekali menerima telepon dariku di luar jam kerja. "Ada apa malam-malam begini?" Aku menutup mata sebentar menahan getaran suaraku. "Pak, saya butuh bantuan. Saya ada di kampung mertua. Saya dikunci." "Dikunci?" Nada suaranya meninggi, tapi tetap terkontrol. Pak Hendra memang selalu tenang meski menghadapi klien paling rumit. "Kenapa bisa begitu?" "Besok ada akad, Pak." Suaraku pecah tapi tetap kutahan agar tidak panik. Akad Farid. Dan perempuan itu. Bapak lihat chatnya, info C-nya. Semua pakai nama saya, rekening saya. Farid bilang ke Kawa kalau dia duda. Bilang saya sudah meninggal. Di ujung telepon, ada senyap yang bukan sekadar kaget, lebih seperti amarah yang sedang diredam. "Bu Rani," katanya akhirnya, suaranya rendah tapi tajam. "Itu penipuan. Dan menggunakan sistem vendor kami tanpa izin istri sah. Itu pelanggaran serius. Tolong kirimkan semua bukti sekarang. Termasuk buku nikah kalau ada." Aku menatap koper kami yang terletak di dekat kasur. "Ada, Pak. Saya bawa buku nikah." "Bagus. Kirimkan fotonya. Saya kenal kepala Kawa di daerah situ. Kalau Farid bohong soal statusnya, akad bisa dihentikan." Alia menatapku. Wajahnya sedikit berharap. Aku mengangguk pelan ke arahnya. "Pak." Suaraku turun. "Saya sama Alia dikunci. Kami nggak bisa keluar lewat pintu. Kalau begitu cari jalan lain. Jendela, celah apapun. Besok saya ke sana, Bu. Tapi Anda harus bisa keluar sebelum akad dimulai. Istri saya harus muncul untuk membatalkan kebohongan ini." Aku menatap jendela kayu itu lagi. Cahaya dari luar memantul samar. Jendela itu tipis. Tuanya seperti menunggu disentuh untuk patah. Alia menggenggam tanganku. "Mah, kita harus kabur." Aku menelan ludah. "Iya, sayang." Pak Hendra kembali berbicara. "Saya minta satu hal, Bu Rani. Jangan takut. Ibu yang memegang kebenaran. Dia yang menipu sistem, hukum, dan agama. Besok, saya pastikan dia tidak akan bisa akad." Aku mengangguk, meskipun ia tidak melihat. Telepon berakhir ketika baterai HP tinggal satu garis. Aku menunduk, memeluk Alia erat-erat. "Kita bisa keluar dari sini," bisikku. "Kita harus keluar." Suara dentingan tenda terdengar lagi dari luar. Lebih cepat, lebih siap. Balai desa seperti sedang memanggil seseorang, tapi bukan aku. Seseorang lain akan duduk di sana besok memakai kebaya merah muda. Alia menatap jendela dan berbisik. "Mah, kalau pintu nggak bisa dibuka, kita pakai jendela." Aku mendekat, menyentuh pinggiran kayu yang lapuk itu. Sedikit tekanan saja membuatnya bergerak. Ada celah kecil yang bisa diperluas. Udara malam masuk lewat sela-sela kayu, dingin dan lembab. Mungkin. Aku menarik napas panjang. Mungkin memang ini pintu kita. Dalam gelap yang semakin menebal, aku menyiapkan hati. Karena untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai, aku akan keluar bukan sebagai seseorang yang harus bertahan, tapi seseorang yang akan merebut kembali hidupnya. Dan malam itu, ketika ku sentuh kayu jendela yang hampir lepas itu, perasaan aneh merayap. Seolah dunia di luar kamar ini sudah menunggu aku melangkah. Subuh belum benar-benar datang ketika aku terbangun oleh suara langkah-langkah di luar kamar.
Suara sandal menyeret, suara pintu dapur dibuka, dan percakapan lirih yang memenuhi lorong sempit di depan pintu kami. Alia terlelap di pangkuanku, tubuh kecilnya kelelahan oleh tangis dan panik semalam. Aku memandangi wajahnya yang tenang untuk sesaat, lalu menatap jendela kayu yang sejak tadi menjadi pusat harapanku. Baterai HP cadangan itu tinggal 1 garis, tapi aku masih bisa membuka pesan terakhir dari Pak Hendra. Pesan yang dikirim beberapa menit setelah telepon tadi terputus. Saya sudah hubungi Kepala KUA. Kamu kirim semua foto bukti. Besok pagi saya berangkat. Kamu harus keluar sebelum akad dimulai. Aku memotret buku nikah aku dan Farid dengan cepat, memastikan cahaya cukup agar tulisan pada halaman itu terbaca jelas. Tanganku sempat bergetar saat membalik halaman, bukan karena sedih, tapi karena tiba-tiba aku menyadari betapa menjebaknya dokumen itu. Buku kecil yang dulu kubawa dengan bangga kini menjadi bukti paling kuat bahwa aku masih ada, bahwa aku belum mati seperti yang Farid laporkan. Setelah semua terkirim, aku menatap HP itu lama sebelum mematikannya untuk menghemat daya. Tidak ada ruang panik lagi. Tidak ada ruang ragu. Hanya ada satu kenyataan. Waktu kami semakin sedikit. Alia bergerak di pangkuanku, membuka mata pelan. "MAH, udah pagi." "Belum sepenuhnya," jawabku sambil mengelus kepalanya. "Tapi Mama butuh kamu kuat." Dia mengangguk kecil, kemudian duduk bersandar pada tembok kamar yang dingin. Mereka masih di luar. Aku mendengarkan suara-suara itu. Neneknya Alia sedang bicara dengan seseorang. Nadanya keras seperti membagi perintah. "Cepat siapkan semuanya sebelum matahari naik. Nanti jam 9 rombongan Lisa datang." Hatiku mencelos. Rombongan. Jam 9. Itu berarti akad akan dilakukan pagi buta agar terlihat berkah. Atau agar tak terlalu banyak yang bertanya mengapa tidak ada keluarga mempelai perempuan yang hadir. Lalu suara lain muncul. Suara adik iparku. "Jangan lupa kunci kamar belakang. Jangan sampai suara mereka kedengaran tetangga." "Mereka emang sudah dikunci dari semalam," jawab ibu mertua dengan enteng. "Paling juga nangis sebentar lalu diam. Lagian siapa juga yang peduli?" Alia menutup mulutnya menahan perasaan yang meledak di dadanya. Aku meraih tangannya, menguatkan. Ketika langkah mereka menjauh, aku berdiri dan mendekati jendela kayu tua itu. Engselnya berkarat, tapi jika kutekan perlahan, kayunya bergerak. Semalam aku tidak berani mendorong terlalu keras, tapi sekarang aku tahu, kesempatan itu ada. Kutarik sedikit. Suara krek kecil terdengar. Aku menahan napas, menunggu apakah seseorang datang mengecek. Tidak ada. Kudorong lagi. Lebih halus. Kayu lapuknya bergeser hampir setengah jengkal. Sebuah udara dingin masuk, menyentuh pipiku. Hawa subuh kampung terasa basah, membawa aroma rumput yang baru disiram embun. Alia berdiri di sampingku. Wajahnya masih pucat tapi matanya penuh keberanian yang kutahu muncul dari rasa takut yang ia tekan. "MAH, bisa dibuka?" "Bisa," jawabku pelan. "Tapi kita harus lakukan ini perlahan. Jangan sampai ada suara." Kami bersama-sama memegang sisi jendela. Tangan kecil Alia menempel di ujung kayu, dan aku menguatkannya dengan tangan kiriku. Dengan satu dorongan yang terukur, bingkai jendela itu terangkat lebih lebar dari sebelumnya. Tidak cukup untuk orang dewasa, belum. Tapi cukup untuk memberikan harapan nyata. "Kita harus keluar pagi ini," kataku pelan. "Pak Hendra akan datang ke kampung. Kita harus ada di balai desa sebelum akad mulai." Alia mengangguk, meski aku bisa melihat ketakutan di matanya. "MAH, Ayah, bakal marah banget ya?" "Ayah sudah kelewatan, sayang," jawabku meski suaraku tercekat. "Sekarang tugas kita bukan takut, tapi bertahan." Sebelum aku bisa mendorong jendela lebih jauh, HP kecilku bergetar pelan, hanya sekali. Sinyal mulai melemah, tapi satu pesan dari Pak Hendra sempat masuk. Kepala KUA bilang Farid mendaftar sebagai duda. Tanpa dokumen. Mereka sudah curiga. "Kamu harus bawa buku nikah itu. Tanpa kehadiranmu, akad bisa tetap berjalan." Aku menegang.
Tanpa kehadiran istri sah, aturan di kampung seringkali bisa dilonggarkan oleh orang-orang yang ingin tutup mata. Farid jelas sedang mengandalkan itu. Alia memandangku. "Mah, kita pasti keluarkan." Aku menatap jendela itu, menarik napas panjang. "Iya, kita keluar. Sekarang." Kupindahkan koper kecil kami ke dekat jendela. Kubuka resletingnya perlahan, mengambil buku nikah yang kusimpan di dalam map plastik. Kertasnya dingin dan sedikit lembab, tapi masih utuh. Aku menyelipkannya ke dalam jaketku. "Kita mulai sekarang," bisikku. Alia naik ke koper untuk mencapai jendela. Kulakukannya dengan hati-hati, mengangkat tubuhnya agar bisa melewati celah. Kayu jendela bergeser sedikit saat ia mendorongnya, tapi tidak cukup keras untuk terdengar di seluruh rumah. Ketika kepala Alia sudah melewati jendela dan badannya mulai keluar, aku menahan napas. Ia turun perlahan ke tanah di luar, memegangi rumput agar tidak jatuh. Dan ketika akhirnya kakinya menjejak tanah, dia menatapku dari luar jendela dengan mata yang berkaca-kaca. "Mah, cepat, sebelum mereka bangun." Aku mengangguk, memegang sisi jendela dengan kedua tangan, siap mendorongnya lebih besar untuk tubuhku sendiri. Tapi sebelum aku bisa melangkah, dari dalam rumah terdengar suara pintu depan dibuka keras. Suara ibu mertua menggema ke seluruh lorong. "Farid, bangun cepat. Penghulu sudah dalam perjalanan. Kita harus siap." Suara itu membuat tubuhku membeku sesaat. Alia di luar menatapku panik. Jendela ada di hadapanku. Suara keluarga yang akan menghapus keberadaanku ada di belakangku. Dan waktu hampir habis. Alia berdiri di luar jendela dengan wajah pucat. Tubuhnya setengah bersembunyi di balik tembok. Embun subuh membasahi rambutnya, membuatnya tampak lebih rapuh dari biasanya. Tapi sorot matanya, ada ketakutan, ada keberanian, ada keinginan untuk lari dari takdir yang ingin orang lain tetapkan untuk kami. "Ayo, Mah, cepat," bisiknya. Suaranya hampir hilang tertelan angin pagi. Aku menghela napas pelan dan menahan tepi jendela dengan kedua tangan, merasakan kayu lapuk itu hampir patah. Kudengar suara-suara dari dalam rumah semakin ramai. Ibu mertua memanggil Farid dengan nada cemas. Entah karena persiapan bakal dimulai atau karena ada hal lain yang membuatnya gelisah. Ketika akhirnya kuberanikan diri mendorong jendela lebih besar, kayu itu patah sedikit, mengeluarkan suara krek yang membuat jantungku terpental ke tenggorokan. Aku menahan napas. Tidak ada langkah kaki mendekat. Tidak ada suara orang yang mendengar. Alia menggigit bibirnya dan mengangkat tangannya ke arahku. "Mah, sini. Pelan-pelan." Aku mengangkat tubuhku, menyelipkan satu kaki keluar terlebih dahulu. Celah itu sempit, menahan pinggangku, membuatku harus menahan sakit sebentar. Udara pagi menerpa wajahku ketika bahuku hampir melewati bingkai jendela. Sedikit lagi, dan akhirnya, dengan satu dorongan terakhir, tubuhku terlepas dari kamar itu dan jatuh ke tanah berumput di luar. Aku menahan lenganku agar tidak jatuh keras, lalu menarik napas panjang, napas pertama sebagai seseorang yang sudah tak lagi terkunci. Alia langsung memelukku. "Mah, kita berhasil." Aku membalas pelukannya, tapi tidak membuang waktu. Suara kursi diseret di dalam rumah terdengar jelas dari balik dinding. Mereka sedang menyiapkan tamu. Mungkin ada keluarga yang sudah datang lebih pagi. Mungkin mereka akan mengecek kamar kapan saja. "Kita harus pergi sekarang," bisikku. "Ikuti Mama." Kami berlari kecil menyusuri sisi samping rumah, melewati rumpun pisang dan pagar bambu rendah yang mengarah ke jalan belakang. Jalan itu sepi, hanya tanah basah yang meninggalkan jejak kaki. Di ujung jalan, samar-samar terlihat mobil hitam berhenti. Lampunya mati, tapi aku mengenali siluetnya. Alia memicingkan mata. "Mah, itu mobil siapa?" Aku mendekat perlahan, memastikan tidak ada yang mengikuti kami. Dan ketika mobil itu membuka pintu sampingnya, sosok yang kukenal muncul dari dalam. "Pak Hendra." Ia keluar dengan kemeja rapi, wajah serius, namun sorot matanya lunak saat melihat Alia. "Masuk cepat.
Kita nggak punya banyak waktu. Alia langsung berlari kecil ke arahnya, dan Pak Hendra menepuk kepalanya dengan lembut sebelum mempersilakannya naik. Aku menyusul, menutup pintu dengan hati-hati. Begitu mobil berjalan, barulah aku merasa dadaku bisa mengembang sedikit. Terima kasih, Pak, kataku. Suaraku pecah karena lega bercampur kemarahan. Saya nggak tahu harus gimana kalau Bapak nggak datang. Pak Hendra mengemudi dengan wajah tegang. Saya sudah lihat bukti yang kamu kirim. Farid bukan cuma berbohong soal statusnya. Dia juga mencatut nama perusahaan kami dan memakai dana pribadi kamu tanpa izin. Ini sudah masuk penipuan berlapis. Aku menunduk, menatap punggung tanganku yang bergetar. Dia bilang saya sudah meninggal. Pak Hendra menghela napas tajam. Dia tidak sadar apa yang dia hadapi. Kepala Kawa sudah bersiap, tapi dia butuh kehadiran kamu untuk menahan seluruh prosesnya. Kamu tidak bisa hilang dari tempat kejadian. Di sampingku, Alia menatap jalanan yang mulai diterangi matahari pelan. Suara ayam kampung dan orang-orang menata dagangan mulai terdengar. Desa mulai bangun. Tapi kami sedang lari dari sesuatu yang seharusnya menjadi rumah suami kami sendiri. Pak, tanyaku pelan, apa mereka pasti bisa hentikan akadnya? Kalau dokumen istri sah ada dan istri sah hadir, jawab Pak Hendra mantap, akad tidak bisa dilanjutkan. Agama dan hukum tidak akan membiarkan itu. Tapi kalau kamu tidak muncul, Farid bisa memaksa acara tetap jalan dengan alasan kamu sudah pergi. Alia menegang. Kita harus cepat ke sana. Pak Hendra mengangguk. Kita akan ke kantor desa dulu. Kepala Kawa sudah menunggu di ruangan belakang balai desa. Mereka mau cek semua bukti sebelum akad dimulai. Aku merapikan jilbabku yang kusut, memandang keluar jendela. Dari kejauhan, balai desa mulai terlihat. Lampu-lampu hias sudah menyala meskipun matahari belum naik sepenuhnya. Kursi-kursi sudah tertata rapi. Orang-orang mulai berdatangan. Alia menggenggam tanganku lagi. Itu ayah. Farid tampak berdiri di depan balai desa, memakai baju pengantin pria sederhana warna krem. Wajahnya terlihat gugup tapi berusaha ditutupi dengan senyum. Ia menyalami beberapa orang. Ia benar-benar percaya dirinya akan memulai hidup baru hari ini. Dan bahwa aku, istri sahnya, sudah tidak akan mencampuri apapun. Aku menatapnya dari balik kaca. Ada rasa nyeri, bukan karena kehilangan, tapi karena melihat seseorang dengan begitu mudah menghapus kami dari hidupnya. Mobil kami berhenti di sisi balai desa, tepat di samping pintu kecil menuju ruangan belakang. Pak Hendra turun lebih dulu, membuka pintu untuk kami. Kita masuk dari sini, katanya. Kepala Kawa sudah menunggu di dalam. Aku turun sambil menahan napas, meraih tangan Alia. Kami berjalan cepat menuju pintu belakang balai desa itu. Ruangan kecil itu sunyi, hanya ada suara kipas angin tua yang berputar lambat. Kepala Kawa berdiri di tengah ruangan, menatap kami dengan wajah serius. Di meja, sudah ada beberapa dokumen dan laptop kecil miliknya. Saat ia melihatku, ekspresinya berubah dari dingin menjadi marah tertahan. Ibu Rani? Suaranya tegas. Iya, Pak. Ia menutup map di depannya. Suami ibu mendaftarkan dirinya sebagai duda tanpa satupun dokumen pendukung. Kami sudah curiga, tapi kami menunggu bukti. Dan setelah menerima kiriman dari Pak Hendra tadi malam, saya putuskan untuk menahan akad sampai kebenaran diperjelas. Jantungku berdetak keras. Namun, lanjutnya, Farid belum tahu bahwa kami sudah memeriksa. Kami akan melihat sejauh mana ia berani berbohong di depan penghulu. Alia menggenggam tanganku semakin kuat. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar. Kepala Kawa menatapku dalam. Ibu siap? Aku menarik napas panjang. Saya siap, Pak. Pak Hendra menambahkan. Kita tunggu sampai prosesi dimulai. Kita lihat dulu bagaimana Farid bicara di depan penghulu. Setelah itu, baru kita masuk. Aku menoleh ke tirai kain tipis yang memisahkan ruangan ini dari area akad. Suara musik organ kecil terdengar samar. Orang-orang mulai duduk.
Suara pembawa acara sudah terdengar. Para tamu undangan, mohon menempati tempat duduk masing-masing. Acara akad nikah akan segera dimulai. Alia menyentuh lenganku. Matanya membesar. "MAH, mulai." Aku berdiri di balik tirai itu, memandangi bayangan Farid dan perempuan yang duduk di sampingnya. Cahaya dari lampu panggung membuat siluet mereka terlihat jelas. Lampu seolah menerangi kebohongan besar yang akan segera terungkap. Dan di momen itu, aku sadar, aku bukan lagi perempuan yang dikurung di kamar belakang. Aku adalah perempuan yang menunggu di balik tirai, siap berdiri di hadapan semua orang, membawa kebenaran yang selama ini ingin mereka kubur. Aku menggenggam map bukti kiriman dari Pak Hendra. Dan saat penghulu membuka acara dengan suara lantang, aku tahu, tirai ini sebentar lagi akan terbuka. Suara kursi digeser dan bisik-bisik tamu terdengar semakin jelas dari balik tirai tempat aku berdiri. Kain tipis itu bergoyang pelan terkena angin kipas, membiaskan cahaya lampu panggung hingga menciptakan bayangan-bayangan orang yang bergerak. Aku bisa melihat garis tubuh Farid dan perempuan itu, Lisa, duduk berdampingan. Wajah mereka samar tapi cukup jelas untuk membuat dadaku terasa sesak. Alia mengecilkan tubuhnya sambil memegang ujung blusku seperti takut terlepas. Mata kecilnya mengikuti setiap gerakan di luar tirai, dan ketika Lisa merapikan selendang kebayanya, warna merah muda lembut yang terlihat mencolok, Alia menarik napas tajam. "Itu, baju pengantin beneran, MAH," bisiknya. Aku menelan rasa pahit yang memenuhi tenggorokan. Bukan hanya karena kebaya itu indah, lebih indah dari apapun yang pernah kupakai saat menikah dengan Farid dulu, tapi karena perempuan yang memakainya tampak begitu yakin bahwa hidup baru telah menantinya. Padahal ia tidak tahu, semua ini berdiri di atas kebohongan. Kepala Kawa menatap dari meja kecil di belakang ruangan. Ia menunduk sedikit, memeriksa ulang dokumen yang kubawa, buku nikah, fotokopi KTP, bukti email, invoice vendor. Kemudian ia menatapku. Wajahnya serius namun penuh empati. "Kami tunggu Farid mengucapkan statusnya," katanya pelan. "Kami ingin tahu apakah dia tetap berani mengulang kebohongannya di depan penghulu dan para saksi." Aku mengangguk, meski jantungku berdebar tak karuan. Kalau dia mengaku duda lagi, "Pak, apa itu cukup?" "Lebih dari cukup," jawabnya. "Itu bentuk kebohongan resmi." Dan begitu dia ucapkan, kami hentikan proses. Pak Hendra berdiri sedikit di belakangku, memperhatikan layar kecil yang ia bawa, portable projector. Di layar itu, foto-foto bukti sudah siap dimunculkan jika diperlukan. Mutasi rekening, chat perselingkuhan, invoice atas namaku, dan dokumen buku nikah kami. Semua itu siap menghancurkan panggung pernikahan ini. Alia mengintip lagi lewat celah tirai. Aku mengikuti tatapannya, dan melihat ibu mertua berdiri tidak jauh dari panggung. Wajahnya bersinar penuh kebanggaan, seolah hari ini adalah kemenangan besar keluarga mereka. Bibirnya tersenyum, tapi matanya dingin seperti malam saat ia memutuskan mengunci kami di kamar. Di sampingnya, ia berbisik pada seseorang. Suaranya tidak terlalu keras, tapi cukup untuk terdengar sampai ke kami. Begitu akad selesai, Rani itu tinggal dibicarakan nanti. Yang penting hari ini beres dulu. Kalau dia muncul, kita bilang dia sudah nggak waras. Alia menggigil. "MAH, mereka jahat banget." Aku menggenggam tangannya. "Biarkan. Hari ini semua berhenti di sini." Di panggung, penghulu mulai mempersiapkan buku nikah baru, pena, dan lembaran formulir. Lisa menunduk, walaupun sesekali mencuri pandang ke arah Farid dengan senyum gugup. Farid sendiri menatap berkeliling, mungkin menghitung orang yang hadir, memastikan tak ada tanda-tanda keberadaanku. Ia tidak tahu aku berdiri tepat di belakang tirai. Ketika MC memanggil nama-nama saksi dan wali, suasana berubah. Orang-orang mulai memusatkan perhatian. Musik dihentikan. Udara menjadi sunyi. Alia menahan napas. Penghulu duduk tegak dan membuka acara dengan suara lantang. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai prosesi akad nikah antara saudara Farid dan saudari Lisa."
Kepala Kawa di belakang kami mengernyit sedikit. Kita lihat. Penghulu menatap Farid. Saya perlu memastikan beberapa hal. Saudara Farid, apa status pernikahan Anda saat ini? Pertanyaan itu menghantam udara seperti palu godam. Aku merasakan tubuhku menegang. Alia mencengkeram lenganku. Pak Hendra sedikit maju, seperti bersiap. Farid tersenyum tipis, mengangkat dagunya dengan percaya diri. Lalu ia berkata dengan santai, tanpa jeda, tanpa beban. Status saya duda, Pak Penghulu. Istri saya sudah meninggal. Alia menahan tangis. Kedua tangannya menutupi mulutnya. Aku merasakan mataku panas, bukan karena sedih, tapi karena aku menyaksikan sendiri bagaimana seseorang yang pernah memanggilku istrinya, dengan mudah menghapus aku dari hidupnya. Kepala Kawa menutup mapnya perlahan. Baik, itu yang ingin kami dengar. Pak Hendra mulai menyalakan proyektor kecilnya. Suara kipas di dalam proyektor terdengar halus. Penghulu bersiap melanjutkan. Tapi Kepala Kawa memberikan isyarat tangan untuk menghentikan sementara. Penghulu menatapnya. Bingung. Kepala Kawa berdiri. Maaf, katanya dengan suara yang sangat tegas. Sebelum akad dilanjutkan, ada beberapa hal yang harus kami luruskan. Ruangan balai desa itu mendadak hening. Semua kepala menoleh. Farid menatap kiri kanan. Bingung. Lisa memegang tangannya erat. Tampak tidak nyaman. Farid berusaha tersenyum. Ada yang salah, Pak? Kepala Kawa menatapnya langsung. Sorot matanya tajam namun terkendali. Saudara Farid, tadi Anda menyatakan bahwa Anda duda, bahwa istri sah Anda sudah meninggal. Benar begitu? Farid menelan ludah, tapi tetap mengangguk. Iya, Pak. Betul. Kepala Kawa memberi isyarat halus pada Pak Hendra. Lampu proyektor menyala. Di layar putih darurat yang disiapkan di samping panggung, muncul foto pertama. Buku nikah atas nama Farid dan Rani. Nomor tercatat. Masih aktif. Para tamu terperanjat. Beberapa langsung berbisik keras. Ibu mertua melangkah maju. Wajahnya berubah pucat lalu memerah. Lisa memandang layar itu. Matanya membesar. Bibirnya bergetar. Farid mematung. Namun Kepala Kawa belum selesai. Foto berganti. Mutasi rekening. Transfer dana besar dari rekening Rani ke vendor pernikahan. Orang-orang mulai ribut. Farid berdiri setengah bangkit. Pak, itu nggak benar. Itu cuma. Foto berganti lagi. Screenshot chat Farid dan Lisa. Termasuk kalimat, kunci saja dia di kamar. Separuh tamu menutup mulut. Setengah lagi berdiri menatap Farid dengan jijik. Lisa menatap Farid dengan horor. Mas, apa ini? Kamu bilang istrimu sudah. Farid mundur satu langkah. Wajahnya pucat seperti kain putih. Kepala Kawa menatapnya dengan kecewa yang nyata. Saudara Farid, katanya pelan tapi tajam. Istri sah Anda belum meninggal. Bahkan, beliau hadir di gedung ini. Semua orang membalikan kepala hampir bersamaan. Termasuk Farid. Termasuk Lisa yang mulai menangis pelan. Termasuk ibu mertua yang memegang dadanya. Wajahnya seperti hendak jatuh. Di balik tirai, aku merasakan napasku menjadi berat. Ini saat itu. Saat tirai dibuka. Saat kebenaran keluar dari tempat tersembunyi. Alia menggenggam tanganku dan berbisik. MAH, waktunya. Pak Hendra mengangguk pelan. Kepala Kawa memberi isyarat. Dan tirai itu mulai bergeser pelan. Tirai itu bergerak seolah-olah tertiup angin. Padahal aku tahu itu tangan Kepala Kawa yang sengaja memberikan ruang bagi kami untuk tampil. Cahaya dari panggung akad perlahan menembus kain tipis itu. Membuat wajahku dan Alia terlihat jelas oleh tamu yang duduk paling depan. Suara bisik-bisik yang tadi hanya samar kini berubah menjadi gelombang kehebohan yang menghantam seluruh ruangan. Aku melangkah keluar pertama kali. Kaki-kakiku gemetar, bukan karena takut, tapi karena kenyataan bahwa setiap langkahku membawa beban lebih besar dari apapun yang pernah kulewati. Alia menyusul, memegang ujung bajuku. Wajah kecilnya ketakutan,
tapi matanya penuh keberanian yang bahkan aku tidak tahu dari mana ia mendapatkannya. Farid berdiri terpaku di panggung. Matanya melebar. Napasnya tersengal seperti baru saja disiram air es. Lisa menjauh darinya. Wajahnya pucat. Tubuhnya mundur 2 langkah dari kursinya. Ibu mertua memegang lengan kursi seolah akan jatuh pingsan. Aku menghentikan langkah tepat di depan panggung. Tubuhku tegap. Meski jantungku berdetak tak beraturan. Farid menunjukku. Suaranya pecah. "Rani, apa yang kamu ngapain di sini?" Aku menatapnya tanpa berkedip. "Kenapa? Saya ini istri sah kamu. Kalau saya tidak di sini, kamu mau bilang apa ke Kawa? Bahwa saya sudah meninggal?" Tamu-tamu mulai bersuara lebih keras. Beberapa menggeleng-geleng. Beberapa menarik napas panjang, beberapa menatap Farid penuh kebencian. Balai desa yang tadinya sakral berubah menjadi ruang pengadilan tempat kebohongan dibuka di depan umum. Lisa menatap Farid sambil menangis. "Mas, kamu bilang dia sudah nggak ada. Kamu bilang kamu duda. Kamu bilang semua ini suci." Farid mengangkat kedua tangannya, mundur dari kursinya. "Aku bisa jelasin. Ini semua hanya..." Kepala Kawa menghentikannya. "Saudara Farid, tidak perlu menjelaskan pada kami. Apa yang Anda lakukan bukan hanya kebohongan, tapi pelanggaran hukum agama dan negara. Anda mendaftarkan diri sebagai duda tanpa bukti, memakai nama istri sah dalam transaksi keuangan, dan..." Ia menunjuk layar proyektor. "Mengunci istri serta anak di kamar agar acara ini bisa berlangsung." Seisi ruangan mendengus, mengecam. Bahkan beberapa ibu-ibu tampak ingin berdiri mendekat dan memarahi Farid langsung. Ibu mertua maju beberapa langkah. Wajahnya merah padam. "Kepala Kawa, ini salah paham. Rani dia itu memang sudah mau pergi. Dia sudah bukan bagian dari keluarga kami." Aku menatapnya dingin. "Pergi?" "Ibu mengunci saya di kamar belakang. Ibu suruh mereka jaga pintu. Ibu bilang setelah anak ibu menikah lagi, saya bisa disingkirkan pelan-pelan. Itu pergi atas kemauan saya, Bu." Wajahnya memucat. Bibirnya bergerak tapi tidak ada suara yang keluar. Lisa kini berdiri menjauh dari panggung. Tubuhnya bergetar. "Saya nggak tahu, Bu Rani. Saya sungguh nggak tahu. Dia bilang pernikahan kalian sudah lama berakhir." Aku menatap Lisa dengan tatapan yang bukan marah, tapi tajam dan penuh luka. "Tidak apa, Lisa. Kamu tidak membohongi saya. Tapi dia membohongi kita berdua." Farid meraih lengan Lisa. "Sayang, dengar aku dulu." Lisa menepis tangannya keras. "Jangan sentuh aku." Kepala Kawa menghela napas berat. "Dengan kondisi seperti ini, saya menyatakan prosesi akad nikah ini dihentikan sampai ada kejelasan hukum yang sah. Tidak ada seorang pun yang boleh melanjutkan akad dengan status suami yang masih terikat pernikahan sah." Hening seketika memenuhi ruangan. Lalu pecah menjadi bisik-bisik lebih keras dari sebelumnya. Farid mengamuk. Suaranya meninggi. "Kalian semua dibodohi Rani. Dia sengaja bikin drama untuk menjatuhkan aku. Rani, kamu tega mempermalukan suamimu sendiri." Aku menatapnya lama. Wajah laki-laki itu, orang yang pernah kucintai, kini seperti topeng retak yang tidak bisa menutupi kepanikan di baliknya. "Tega?" Ulangku pelan. "Farid, kamu menghapus saya dari hidup kamu. Kamu pakai uang saya untuk nikah dengan selingkuhan kamu. Kamu kunci saya dan anak saya di kamar. Kamu ingin saya benar-benar tidak ada." Aku menahan napas sejenak agar suaraku tetap stabil. "Perbuatan kamu sudah lama tidak menganggap saya istri. Dan ini bukan balas dendam. Ini kebenaran yang kamu sembunyikan." Alia berdiri di sampingku, dan tiba-tiba ia maju setengah langkah. Suaranya kecil, namun terdengar ke seluruh ruangan. "Ayah, kenapa ayah bohong? Kenapa ayah bilang mama sudah meninggal? Padahal aku masih butuh mama." Farid memandang Alia, wajahnya mendadak hancur. "Alia, ayah cuma..." Alia menggeleng, air matanya jatuh. "Ayah jahat."
Suasana pecah. Beberapa tamu langsung mengusap mata karena tidak tahan melihat anak sekecil itu menyaksikan ayahnya mengkhianati ibunya seperti ini. Aku memeluk Alia, membawanya sedikit mundur agar ia tidak terlalu dekat dengan Farid. Tanganku mengusap rambutnya. Tubuhnya gemetar dalam dekapanku. Farid menatap kami berdua, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, wajahnya benar-benar takut. Bukan takut pada aku. Bukan takut pada Lisa. Tapi takut karena seluruh topengnya telah jatuh, dan semua orang menyaksikannya. Penghulu menutup buku akad, menaruh pena, dan berdiri. Prosesi berhenti total. Pak Hendra mendekat ke arah panggung, membawa map biru yang berisi dokumen. Farid, katanya tegas, mulai hari ini, semua kerjasama bisnis antara kamu dan perusahaan saya selesai. Semua dana yang kamu pakai dari rekening Burani akan kami tarik kembali. Kamu akan bertanggung jawab penuh atas seluruh tagihan pernikahan palsu yang kamu buat. Farid terhuyung. Pak, jangan. Saya bisa jelasin. Saya. Tidak ada yang perlu dijelaskan, balas Pak Hendra. Farid memegang kepalanya. Rani, kamu benar-benar menghancurkan aku. Aku menatapnya dengan tenang. Ada luka, tapi tidak lagi ada cinta. Tidak ada sisa rasa yang membuatku ingin mengembalikan kesalahan ini. Yang ada hanya kebenaran yang selama ini kubiarkan mengendap. Tidak, Farid, kataku pelan. Kamu menghancurkan dirimu sendiri. Balai desa itu sunyi. Bahkan kipas angin tua pun terdengar jelas berputar. Kepala desa yang sejak tadi mengamati akhirnya maju dan berkata dengan suara penuh wibawa. Semua tamu dipersilakan pulang dulu. Acara dibatalkan. Ada proses hukum yang harus diselesaikan. Suara gaduh mulai memenuhi balai desa ketika orang-orang berdiri dan keluar dengan ekspresi bingung, marah, atau kecewa. Lisa berjalan cepat keluar sambil menangis. Ibu mertua duduk lemas di kursi, menutup wajahnya. Dan Farid masih berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Saat semua orang mulai meninggalkan tempat itu, kepala Kawa menatapku. Burani, setelah ini kita perlu ke kantor desa untuk pendataan dan klarifikasi resmi. Aku mengangguk, tapi sebelum aku bergerak, Farid tiba-tiba bersuara lagi, pelan, putus asa. Rani, kita bisa bicarakan ini baik-baik, kan? Aku menatapnya satu terakhir kali. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai, aku melihat dengan jelas siapa dia sebenarnya. Tidak, Farid, jawabku. Kita selesai. Aku memegang tangan Alia dan melangkah keluar balai desa. Dan di belakangku, kutinggalkan seorang laki-laki yang baru saja kehilangan segalanya. Namun aku tahu, ini baru permulaan dari apa yang harus kuselesaikan. Udara di luar balai desa terasa berbeda ketika aku melangkah keluar bersama Alia. Seperti ada beban besar yang baru saja kubuka dari dada, tapi digantikan oleh sesuatu yang lebih berat. Kenyataan bahwa apa yang terjadi barusan akan menjadi awal dari pertarungan panjang antara aku dan keluarga Farid. Alia menggenggam tanganku erat-erat, seolah takut dunia akan memisahkan kami kapan saja. Aku membalas genggamannya, menenangkan dirinya meski jari-jariku sendiri bergetar. Pak Hendra menyusul kami dari belakang, membawa map biru berisi bukti. Wajahnya serius tapi teduh. Burani, kita tunggu arahan kepala Kawa. Setelah itu kita menuju kantor desa untuk klarifikasi. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak. Tanpa Bapak, saya nggak tahu apa jadinya. Jangan berterima kasih dulu, jawabnya pelan. Perjuangan ibu justru baru dimulai sekarang. Aku tahu itu benar. Apa yang terjadi di dalam barusan adalah ledakan pertama, suara paling keras yang membuat semua orang menoleh. Tapi serpihan-serpihan ledakannya masih akan menyebar ke segala arah. Tetangga akan bicara, keluarga Farid akan bereaksi, dan Farid sendiri. Aku belum tahu dia akan seputus asa apa setelah ini. Aku menengok ke belakang. Farid masih berdiri di panggung. Tubuhnya membungkuk, wajahnya kosong. Ibu mertua tersandar di kursi, seperti kehilangan napas. Lisa, dia sudah pergi entah kemana, meninggalkan balai desa dengan langkah terburu-buru sambil menangis.
Aku merasa getir melihat semuanya. Getir karena bukan ini yang kuinginkan. Aku tidak datang untuk menghancurkan hidup seseorang. Aku hanya ingin mengambil kembali hidupku sendiri yang selama ini mereka injak, mereka kurung, mereka anggap tidak ada. "Mah," suara Alia lirih. "Apa ayah benci mama sekarang?" Aku merendah sedikit dan membelai pipinya. "Alia, orang yang berbuat salah akan menyalahkan siapa saja sebelum dirinya sendiri. Tapi bukan itu yang harus kita pikirkan sekarang. Kita fokus lindungi diri kita dulu, ya?" Alia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Tiba-tiba suara langkah cepat terdengar dari belakang. Ibu mertua berdiri terpincang-pincang, menunjuk ke arahku dengan telunjuk yang gemetar. "Kamu!" Suaranya pecah, penuh amarah dan rasa malu yang bercampur pekat. "Kamu yang bikin anak saya hancur. Kamu sengaja bikin drama supaya acara ini gagal." Aku memutar badan, menatapnya tanpa mundur. "Saya tidak pernah memulai drama apapun, Bu. Farid yang menciptakan semuanya. Saya hanya membuka yang disembunyikan. Kalau kamu istri yang baik, kamu diam. Kamu tutup aib keluarga, bukan malah mempermalukan kami." Serunya, wajahnya merah padam. Aku menggeleng pelan. "Aib yang ibu maksud bukan aib saya, tapi aib perbuatan anak ibu." Ibu mertua melangkah maju, nyaris ingin menamparku, tapi Pak Hendra bergerak cepat, menahan jarak antara kami. "Bu, cukup," katanya tegas. "Jangan tambah keributan. Anda harus bersyukur Bu Rani masih mau bicara baik-baik." Ibu mertua menatap Pak Hendra dengan benci, lalu menatapku lagi. Ada sesuatu di matanya, ketakutan bercampur kehilangan kontrol. "Kamu pikir kamu menang hari ini?" katanya dengan nada meremehkan. "Kamu pikir kamu hebat karena bikin anak saya gagal menikah? Ingat, Rani, Farid itu punya harga diri. Dia nggak akan tinggal diam. Kamu pikir kamu bisa hidup tenang?" Aku menatapnya lama. "Kalau hidup saya tenang, itu justru sesuatu yang kalian tidak pernah izinkan sejak lama." Ibu mertua terdiam sejenak. Mungkin karena kalimatku menampar tepat di dalam hatinya. Atau mungkin karena aku tidak lagi menjadi Rani yang dulu bisa mereka tekan dengan kata-kata. Dia mundur beberapa langkah, wajahnya kacau, dan akhirnya kembali masuk ke balai desa sambil menangis marah. Tatapan orang-orang mengikuti gerakannya. Beberapa menggeleng-geleng, beberapa memandangku dengan iba. Tapi sebagian besar melihatku seolah aku baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa, menghadapi seluruh keluarga laki-laki yang selama ini mereka tahu cukup disegani di kampung. Satu persatu tamu pergi. Beberapa ibu mendekat sebentar, menepuk pundakku, mengatakan hal-hal pelan seperti, "Bu, ibu kuat sekali. Ibu sabar dari dulu, tapi orang kalau sudah terlalu jahat, begini jadinya. Saya saksi ya tadi, kalau nanti butuh apa-apa." Aku mengangguk, terharu tapi masih menjaga agar tidak larut. Ini bukan saatnya jatuh. Pak Hendra menepuk lembut bahuku. "Ayo, Bu, kita bawa kepala ke tempat yang lebih tenang dulu." Kami menuju pintu samping balai desa. Namun baru beberapa langkah, suara seseorang memanggil, "Bu Rani, tunggu." Aku menoleh. Lisa berdiri tidak jauh di belakang kami. Kebayanya sudah kusut. Riasannya luntur, matanya sembab. Tapi bukan itu yang membuatku terdiam. Yang membuatku berhenti adalah ekspresi di wajahnya. Bukan benci, bukan cemburu, bukan marah, tapi hancur dan malu. Dia melangkah pelan ke arahku. "Bu Rani, saya minta maaf." Aku menatapnya, mencoba membaca apakah ini sekadar pembelaan diri atau benar-benar penyesalan. Lisa menunduk dalam. "Saya nggak tahu. Saya sungguh nggak tahu Mas Farid masih menikah dengan ibu. Dia bilang ibu sudah pergi. Dia bilang dia sendiri. Dia bilang, dia korban." Alia memeluk lenganku lebih kuat. Lisa melanjutkan, suaranya pecah. "Kalau saya tahu ini semuanya, saya nggak akan pernah mau jadi pengantin hari ini. Saya nggak mau jadi perusak rumah tangga orang. Saya nggak tahu apa yang harus saya bilang, Bu Rani, selain saya benar-benar minta maaf."
Aku menarik napas panjang. Apa kamu mencintai Farid? Tanyaku pelan. Lisa menggeleng cepat. Saya nggak tahu lagi sekarang. Orang yang saya kenal bukan orang yang saya lihat tadi. Dia bohong ke saya seperti dia bohong ke ibu. Dia menatapku. Air mata kembali jatuh. Saya mundur. Bu, saya nggak mau ada hubungan apa-apa lagi dengan dia. Aku tidak menjawab langsung. Ada terlalu banyak rasa di dalam dadaku. Kecewa, lega, getir. Tapi juga simpati yang tidak pernah kutunda untuk perempuan lain yang juga dibohongi oleh orang yang sama. Terima kasih sudah bilang itu. Akhirnya kataku, kamu juga korban. Lisa menutup wajahnya sebentar. Semoga ibu kuat. Saya benar-benar minta maaf. Dia mundur pelan lalu pergi, meninggalkan balai desa yang masih dipenuhi sisa kegaduhan. Aku dan Alia kembali melangkah ke pintu samping. Tapi sebelum kami masuk, Pak Hendra menatapku tanpa bicara sejenak. Seperti ingin memastikan aku siap menghadapi bab selanjutnya. Bu, katanya akhirnya. Setelah ini kita duduk di kantor desa untuk proses resmi. Tapi ada satu hal yang harus ibu siapkan. Aku menatapnya. Apa itu, Pak? Ia menarik napas panjang. Farid tidak akan diam setelah ini. Alia meremas tanganku. Dan aku tahu apapun yang terjadi barusan. Baru permulaan. Kantor desa berada hanya beberapa langkah dari balai yang baru saja menjadi saksi kehancuran rencana Farid. Ketika aku, Alia, dan Pak Hendra masuk ke dalam, udara di ruangan itu terasa jauh lebih berat daripada panas matahari pagi yang pelan-pelan naik di luar. Kepala Kawa sudah menunggu di salah satu kursi kayu panjang, bersama perangkat desa lainnya yang dipanggil mendadak untuk rapat singkat. Alia duduk di sampingku, menggenggam tanganku tanpa melepaskan. Aku bisa merasakan keringat dinginnya, ketegangan yang masih menggantung di tubuh kecilnya. Aku mengusap rambutnya pelan untuk menenangkannya, meski aku sendiri sedang menahan badai di dalam dada. Tak lama kemudian, pintu kantor desa terbuka keras. Farid masuk tergesa-gesa, wajahnya kacau. Seolah-olah ia baru diseret keluar dari mimpi buruk yang tidak ia inginkan, tapi juga tidak bisa ia hindari. Ibu mertua menyusul di belakangnya, masih terisak, sementara adik iparku berdiri dengan wajah penuh permusuhan. Begitu melihatku, Farid berhenti, nafasnya naik turun, dan ia menunjukku seperti orang yang baru saja kehilangan arah. Rani, kamu gak perlu bikin semua ini tambah parah, katanya, suaranya serak. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kamu mau uang? Kamu mau aku pulang? Kita pulang. Kita bereskan di rumah. Aku menatapnya lama. Bagaimana mungkin seseorang bisa berubah seketika seperti ini? Barusan dia dengan penuh keyakinan menyatakan aku sudah tiada. Barusan dia nyaris mengucap akad dengan perempuan lain. Barusan dia menghapus keberadaanku. Dan sekarang, ketika dunia melihat betapa kotornya semua yang ia lakukan, ia menawariku, pulang. Aku menarik napas perlahan. Farid, saya tidak pulang. Hari ini saya bukan mau mempertahankan apapun. Saya datang untuk mengakhiri semuanya. Farid terdiam, seolah kata-kataku adalah sesuatu yang sangat asing baginya. Ibu mertua maju, menunjukku lagi. Rani, kamu keterlaluan. Kamu bikin anak saya malu di depan semua orang. Kamu harusnya bersyukur dia mau sama kamu selama ini. Aku menatapnya tajam. Bersyukur? Bersyukur karena apa, Bu? Karena saya yang membiayai dia dari awal? Karena saya yang membayar hutang-hutangnya? Karena saya yang menanggung hidup anak-anak ibu? Atau karena saya yang diam ketika dia membuat rumah tangga ini seperti kandang? Wajah ibu mertua menegang. Kamu jangan balik menyalahkan kami. Saya nggak menyalahkan, jawabku pelan. Saya menjelaskan. Ketegangan makin naik sebelum kepala desa mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua duduk. Kita lakukan mediasi sesuai aturan. Semua yang bicara harus jelas dan tertib. Tidak ada yang boleh memotong atau mengancam. Farid duduk di depanku. Tatapannya melemah. Tapi masih ada sisa ego yang tersisa di wajahnya.
ego yang membuatnya percaya bahwa ia masih bisa mengendalikan situasi. Ia menunduk sebentar lalu berbicara. Suaranya lirih. Rani, kamu sebenarnya mau apa dari aku? Pertanyaan itu sederhana. Tapi jawabannya mencakup seluruh luka yang kusimpan selama bertahun-tahun. Saya mau hidup saya kembali. Farid, jawabku. Saya mau harga diri saya kembali. Saya mau kebebasan saya kembali dari orang yang selama ini memakai kebaikan saya sebagai alat untuk menginjak saya. Ia menggeleng. Wajahnya mulai ketakutan. Jadi kamu mau cerai? Aku menatapnya tanpa goyah. Iya, saya mau cerai. Alia menengokku. Wajahnya sedih tapi juga seperti memahami bahwa inilah langkah yang benar. Farid menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rani, kamu gak mikir apa yang orang bilang nanti? Kamu tega. Pak Hendra memotong dengan tenang tapi tegas. Saudara Farid, berhenti memutarbalikkan keadaan. Ibu Rani tidak menghancurkan apapun hari ini. Anda sendiri yang memilih jalannya. Perangkat desa mengangguk, menambahkan, dengan bukti yang ada, keputusan Bu Rani jelas. Dan itu haknya. Ibu mertua bangkit sambil membanting tasnya ke lantai. Kalau kamu cerai, kamu keluar dari keluarga ini tanpa bawa apa-apa. Semua yang kamu punya itu dari anak saya. Aku menatapnya. Kali ini tanpa emosi apapun. Bu, rumah kontrakan itu saya yang bayar. Motor Farid saya yang beli. Modal usaha dia dari gaji saya. Bahkan pernikahan yang kalian siapkan hari ini, dibayar dari rekening saya. Ruangan sunyi. Sangat sunyi. Akhirnya kepala Kawa yang bicara. Secara hukum, Bu Rani berhak atas aset yang berasal dari penghasilan pribadinya. Termasuk dana yang digunakan tanpa izinnya. Ibu mertua merosot ke kursi, kehilangan kata-kata. Farid memandangku. Suaranya hampir berbisik. Rani, aku masih sayang sama kamu. Aku cuma lagi hilaf. Aku menggeleng. Kalau kamu sayang, kamu gak akan menghapus saya dari hidup kamu. Kamu gak akan bilang saya sudah meninggal. Kamu gak akan mengunci saya. Kamu gak akan buat anakmu menangis karena rasa takut. Farid menatap Alia. Ayah cuma mau yang terbaik untuk hidup ayah. Alia menjawab dengan suara kecil tapi tajam. Terus mama sama aku dianggap apa? Farid tak bisa bicara lagi. Kepala desa membuka berkas. Bu Rani, apakah Anda ingin mengajukan gugatan cerai secara resmi? Aku menarik napas panjang. Inilah kalimat yang selama ini tidak pernah kubayangkan akan keluar dari mulutku. Tapi hari ini, rasanya seperti membuka pintu yang sudah lama ditutup paksa. Iya, jawabku mantap. Saya ajukan gugatan cerai. Dan saya akan menuntut hak saya sesuai hukum. Farid merosot di kursinya. Ibu mertua menatapku seolah dunia runtuh. Sementara aku, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa benar, aku merasa tegak, aku merasa hidup. Pak Hendra menepuk bahuku pelan. Langkah baik, Bu. Mediasi mulai ditutup saat matahari naik lebih tinggi. Alia bersandar di bahuku, lelah namun lega. Aku berdiri, siap meninggalkan kantor desa itu. Tapi sebelum aku melangkah keluar, Farid bangkit tiba-tiba. Tatapannya kosong, tapi bibirnya bergerak pelan, nyaris seperti gumaman. Rani, kamu pikir kamu menang hari ini? Aku tidak menjawab. Aku tidak perlu. Ia menatapku lebih dalam. Selama aku masih hidup, kamu gak akan bisa lepas sepenuhnya dari aku. Kata-katanya membuat tubuh Alia menegang. Aku memutar badan, menatapnya balik dengan ketegasan yang bahkan mengejutkanku sendiri. Kita lihat, Farid. Aku menggenggam tangan Alia, melangkah keluar kantor desa. Di belakangku, aku bisa merasakan tatapan penuh dendam yang mulai tumbuh. Dan jauh di dadaku, aku tahu satu hal. Pertempuran ini belum selesai. Namun aku tidak lagi berjalan sendirian. Beberapa bulan setelah hari itu, hidupku berubah dengan cara yang dulu tak pernah kubayangkan. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Awalnya kecil, perlahan,
Tapi setiap langkahnya terasa seperti membuka jendela baru di ruangan yang selama ini gelap. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari perkiraanku. Dengan bantuan pengacara yang dikenalkan Pak Hendra, semua dokumen, bukti mutasi rekening, dan laporan dari KUA menjadi dasar kuat untuk memastikan hakku tidak lagi bisa diputarбalikan. Farid mencoba melawan. Tentu saja. Ia mengirim pesan panjang yang penuh rayuan, ancaman halus, bahkan memelas. Namun aku sudah belajar lama. Seseorang yang pernah menghapusmu dari hidupnya tidak pantas diberi kesempatan untuk mengatur hidupmu kembali. Pengadilan akhirnya memutuskan hak asuh Alia jatuh padaku. Rumah kontrakan yang selama ini kubayar di kota resmi menjadi milikku. Tabungan yang selama ini disedot Farid perlahan kembali, sedikit demi sedikit, setelah keputusan restitusi berjalan. Setiap kali aku menerima bukti transfer pengembalian dana itu, aku tidak merasa gembira, tapi merasa bebas. Seolah satu tali yang selama ini menjerat kakiku terlepas satu persatu. Farid, kabarnya makin sulit. Banyak orang yang bukan sekadar menjauh darinya, tapi tidak lagi ingin berurusan dengannya. Pak Hendra menarik seluruh kerjasama. Rekanan bisnis menutup pintu. Hutang dari acara yang batal menumpuk. Bahkan Lisa, yang sempat menjadi pusat hidupnya, benar-benar menghilang dari kehidupannya setelah hari pelunakan itu. Aku tidak pernah membalas pesannya lagi. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah selesai. Di sisi lain, hidupku justru bergerak naik. Pak Hendra menawariku posisi baru, mengelola divisi keuangan perusahaan. Pekerjaan yang selama ini kulakukan diam-diam dari balik meja kecil, kini diberi ruang untuk berkembang lebih jauh. Ia bilang aku punya ketelitian dan integritas yang tidak dimiliki banyak orang. Aku gugup menerimanya. Tapi ia hanya tersenyum. Burani, orang yang bertahan dari badai itu biasanya justru paling jago menembus angin. Alia pun berkembang dengan cara yang membuatku terharu. Gadis kecil itu menjadi lebih berani, lebih percaya diri, dan tidak lagi ketakutan ketika mendengar suara pintu terkunci. Kadang aku memeluknya malam-malam, hanya untuk memastikan trauma itu tidak lagi tumbuh. Hari itu, aku sedang duduk di kantor kecil baruku, di ruangan mungil dengan meja kayu baru, beberapa berkas rapi, dan pemandangan kota dari jendela yang membuatku merasa seperti hidup di dunia yang lebih luas. Aku sedang menutup laporan akhir bulan ketika Alia mengetuk pintu. "MAH," katanya sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Capek banget ya, kerjaan baru." Aku tertawa kecil dan mengusap pipinya. Ada capeknya, tapi capek yang enak. Capek yang bikin mama merasa berarti. Alia duduk di sampingku, menyerahkan segelas teh. "MAH, aku boleh tanya sesuatu?" "Tanya apa saja, sayang." Dia menatap meja, lalu menaikkan pandangannya perlahan. "Kalau suatu hari nanti ayah datang minta maaf, mama bakal maafin?" Pertanyaan itu menamparku lebih lembut dari yang kukira. Bukan karena aku tidak tahu jawabannya, tapi karena pertanyaan itu datang dari seorang anak yang menyaksikan sendiri bagaimana dunia kecilnya hampir diruntuhkan oleh seseorang yang seharusnya jadi pelindungnya. Aku menarik napas perlahan. "Maafin itu urusan hati, Alia," kataku akhirnya. "Dan hati mama sudah tidak marah lagi." "Tapi..." Alia memiringkan kepala. Tapi memaafkan bukan berarti membiarkan dia masuk lagi ke hidup kita. Karena pintu hidup kita sekarang, cuma mama dan kamu yang pegang kuncinya." Alia tersenyum pelan, lalu memelukku erat. Pelukan anak yang tahu bahwa ibunya memilih untuk hidup, bukan untuk bertahan disakiti. Aku menatap jendela. Langit sore berubah keemasan. Sinarnya masuk menerangi meja laporan di depanku. Ada ketenangan aneh yang tidak pernah kurasakan selama bertahun-tahun menjadi istri Farid. Bukan ketenangan karena keadaan sempurna, tetapi ketenangan karena aku tahu apapun yang terjadi, aku sudah kembali memegang kendali. Bukan lagi perempuan yang dikunci di kamar belakang. Bukan lagi istri yang keberadaannya ingin dihapus. Bukan lagi korban dari keheningan yang dipaksa. Aku adalah seseorang yang membuka pintu itu sendiri dan melangkah keluar. Ketika Alia melepaskan pelukannya, ia menatapku sambil berkata pelan, "MAH, kita nggak akan dikurung lagi,
kan? Aku membelai rambutnya. Selama kita berdua pegang kuncinya, nggak akan ada yang bisa mengurung kita lagi. Di luar jendela, angin sore bergerak lembut. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa masa depanku terbentang luas. Bukan karena seseorang menarikku ke arahnya, tapi karena aku sendiri yang mulai melangkah. Cerita ini tidak berakhir dengan aku menang atas seseorang, tapi dengan aku menang atas diriku sendiri.